Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nana Citra Lestari, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kajian IPA SD 2. Perkenalkan, kami dari STKIP PGRI Banjarmasin, Prodi PGSD kelas 46 Tanmester 4. Di sini kami dari kelompok 1. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu saya sendiri, Utari Ningsih, sebagai moderator, dan rekan-rekan saya, Mita Triswati, Heri Irawan, dan Muhammad Iqbal Mahendra sebagai pemateri. Di sini kami akan menyampaikan materi bab 3 tentang keterampilan proses sains. Baik, saya serahkan kepada rekan-rekan pemateri untuk menyampaikan materinya. Perkenalkan, nama saya Mita Trisnawati, NPM 3061956071. Baik, saya akan menjelaskan pengertian keterampilan proses sains. Lin mengatakan, keterampilan proses adalah keterampilan berpikir yang digunakan untuk mengolah informasi, memecahkan masalah, dan merumuskan kesimpulan. Selanjutnya, Subali menerangkan, keterampilan proses sains merupakan keterampilan kinerja, performance skill. Keterampilan proses sains memuat dua aspek keterampilan, yakni keterampilan dari sisi cognitive skill sebagai keterampilan intelektual maupun pengetahuan dasar yang melatar belakangi penguasaan keterampilan proses sains, dan keterampilan dari sisi sensori motor skill. Keterampilan berarti kemampuan menggunakan pikiran, nalar, dan perbuatan secara efisien dan efektif untuk mencapai suatu hasil tertentu, termasuk kreativitas. Kemampuan-kemampuan dasar yang telah dikembangkan dan telah terlatih yang lama-kelamaan akan menjadi keterampilan. Keterampilan proses adalah keterampilan yang diperoleh dari latihan kemampuan-kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan-kemampuan yang lebih tinggi. Kemampuan-kemampuan mendasar yang telah dikembangkan dan telah terlatih lama-kelamaan akan menjadi suatu keterampilan. Jadi, keterampilan proses sains merupakan keterampilan atau kemampuan yang dipelajari oleh siswa saat mereka melakukan penemuan ilmiah, di mana diantaranya mencakup pengamatan, observasi, mengklasifikasikan, menafsirkan, meramalkan, berkomunikasi, mengajukan pertanyaan, berhipotesis, memecahkan percobaan, menggunakan alat atau bahan serta menerapkan konsep. Padilah menerangkan, keterampilan proses sains dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu keterampilan proses dasar dan keterampilan proses terintegrasi. Keterampilan proses dasar merupakan pondasi untuk mempelajari keterampilan proses terintegrasi. Keterampilan proses dasar meliputi mengobservasi, menginferensi, mengukur, mengkomunikasikan, mengklasifikasikan, dan memprediksi. Sedangkan yang termasuk dalam keterampilan proses terintegrasi adalah mengontrol variabel, memberikan definisi operasional, merumuskan hipotesis, menginterpretasikan data, melakukan eksperimen, dan merumuskan model. A. Manfaat keterampilan proses sains. Mujiono menerangkan mengenai manfaat keterampilan proses sains, yaitu pertama, ilmu pengetahuan siswa dapat berkembang dengan pendekatan keterampilan proses. Kedua, pembelajaran melalui keterampilan proses akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dengan ilmu pengetahuan. Ketiga,
keterampilan proses dapat digunakan oleh siswa untuk belajar proses dan sekaligus produk ilmu pengetahuan. Siswa memperoleh ilmu pengetahuan dengan baik karena lebih memahami fakta dan konsep ilmu pengetahuan. Jadi, keterampilan proses sains adalah keterampilan atau kemampuan yang dipelajari oleh siswa saat mereka melakukan penemuan ilmiah. Pembiasaan siswa belajar melalui proses sains dapat melatih keterampilan ilmiah dan kerja sistematis, serta membentuk pola pikir siswa secara ilmiah. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan proses sains pada siswa dapat berimplikasi pada pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi pada siswa atau high order of thinking. Baik, perkenalkan nama saya Heri Irawan, NPM 3061956164. Di sini saya akan menjelaskan penilaian keterampilan proses sains. Salah satu komponen penting dalam pembelajaran adalah penilaian atau evaluasi. Oleh karena itu, perangkat penilaian merupakan bagian integral yang dikembangkan berdasarkan tuntutan tujuan pendidikan. Penilaian dilakukan guru untuk mengukur perkembangan keterampilan proses sains siswa sebagaimana yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Selain itu, penilaian dilakukan untuk mendiagnosis kesulitan belajar dalam memberikan umpan balik kepada siswa. Dengan demikian, penilaian akan dilakukan secara terus-menerus guna memastikan terjadinya kemajuan dalam belajar siswa. Hasil yang diperoleh dapat dijadikan sebagai dasar menentukan keputusan tentang upaya perbaikan pembelajaran. Dalam hal ini, upaya bimbingan terhadap siswa yang diperlukan untuk memperbaiki hasil pembelajaran. Resba menerangkan, ilmu pengetahuan merupakan hal penting di mana pengetahuan dikonstruksikan atas 3 dimensi. Dimensi pertama adalah konten atau isi dari ilmu pengetahuan, konsep dasar dan pengetahuan ilmiah. Dimensi ini merupakan dimensi ilmu pengetahuan yang sangat penting dan umumnya menjadi bahan pemikiran pertama. Kedua adalah kerja sains, di mana proses sains dalam hal ini adalah keterampilan proses sains atau kerja ilmiah. Ketika siswa belajar sains menggunakan pendekatan keterampilan proses sains, maka pada saat yang sama pula siswa belajar tentang proses sains. Dimensi ketiga, ilmu pengetahuan adalah sikap ilmiah. Dimensi ini fokus pada sikap dan watak yang menjadi karakter dari sains. Dimensi ini mencakup hal-hal seperti keingintahuan dan kemampuan imajinasi, antusiasme dalam mengajukan pertanyaan dan menyelesaikan masalah, serta menjawab pertanyaan dengan menggunakan bukti dan berbagai fakta. Jadi, penilaian keterampilan proses sains siswa dapat dilakukan dengan adanya 3 dimensi ilmu pengetahuan. Dengan hal itu, siswa memiliki kompetensi untuk dapat mengembangkan sendiri pengetahuannya. Kemudian, pendekatan keterampilan proses sains. Seperti Science Process Approach, pendekatan keterampilan proses sains merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada proses IPA. Namun, dalam tujuan pelaksanaannya terdapat perbedaan. SAPA tidak mementingkan konsep. Selain itu, SAPA menuntut pengembangan pendekatan proses secara utuh, yaitu metode ilmiah dalam setiap pelaksanaannya. Sedangkan jenis-jenis keterampilan proses dalam KPS dapat dikembangkan secara terpisah-pisah bergantung pada metode yang digunakan. Misalnya dalam metode demonstrasi dapat dikembangkan keterampilan proses tertentu seperti observasi, interpretasi, komunikasi, dan aplikasi konsep. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Mahendra, NPM 306195681. Materi selanjutnya D. Indikator keterampilan proses sains dan karakteristiknya. Setiap keterampilan proses memiliki indikator dan karakteristik yang dapat digunakan sebagai rambu-rambu untuk mengukur tingkat kemampuan keterampilan proses sains siswa. Indikator keterampilan proses sains dan karakteristiknya. Indikator mengamati atau observasi, karakteristik menggunakan sebanyak mungkin indera, dari indera penglihat, pembau, pendengar, pengecap, peraba pada waktu mengamati, mengumpulkan dan menggunakan fakta yang relevan dan memadai, mengelompokkan atau klasifikasi. Karakteristiknya mencapai
mencatat setiap pengamatan secara terpisah, mencari perbedaan, persamaan, mengonstruksikan ciri-ciri, membandingkan, mencari dasar pengelompokan atau penggolongan, menghubungkan hasil-hasil pengamatan, menafsirkan pengamatan atau interpretasi, karakteristik, menghubungkan hasil-hasil pengamatan, menemukan pola dalam suatu pengamatan, menyimpulkan, meramalkan atau prediksi karakteristik menggunakan pola atau pola hasil pengamatan, mengemukakan apa yang mungkin terjadi pada keadaan yang belum diamati. Indikator selanjutnya mengajukan pertanyaan. Karakteristiknya bertanya apa, bagaimana, dan mengapa. Bertanya untuk meminta penjelasan, mengajukan pertanyaan yang berlatar belakang hipotesis. Berhipotesis, karakteristik mengetahui bahwa ada lebih dari suatu kemungkinan penjelasan dari suatu kejadian, menyadari bahwa suatu penjelasan perlu diuji kebenarannya dengan memperoleh bukti lebih banyak atau melakukan cara pemecahan masalah. Merencanakan percobaan atau penelitian, karakteristiknya menentukan alat, bahan, atau sumber yang digunakan, menentukan variabel atau faktor penentu, menentukan apa yang diukur, diamati, dan dicatat, menentukan apa yang dilaksanakan berupa langkah kerja, menggunakan alat atau bahan, karakteristik memakai alat atau bahan, mengetahui alasan mengapa menggunakan alat atau bahan, mengetahui bagaimana menggunakan alat atau bahan, menerapkan konsep karakteristiknya, menggunakan konsep yang telah dipelajari dalam suatu situasi, menggunakan konsep pada pengalaman baru untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Indikator yang terakhir, berkomunikasi. Karakteristiknya menggambarkan data empiris hasil percobaan atau pengamatan dengan grafik atau tabel diagram. Menyusun dan menyampaikan laporan secara sistematis, menjelaskan hasil percobaan atau penelitian, membaca tabel atau grafik atau diagram, mendiskusikan hasil kegiatan suatu masalah atau suatu peristiwa. Keterampilan proses sains yang digunakan dalam penelitian ini yaitu keterampilan proses sains dasar. Adapun jenis indikator KPS dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengobservasi, mengkomunikasi, mengklasifikasikan, dan memprediksi.